ar-rajulu utawi wong lanang ar-raqi'u sing ruku iku jafa benggangaken sapa rajul mirfaqahu ing sikute rajul kama yusawi kaya olihe madaaken rajul zuhruhu ing hijire rajul wa unuqahu lan gulune rajul wal wad'u lan nyelehna lil yadaini maring tangan loro ba'dar rukbati ing dalem wise dengkul mansyuratan hale den gelar madmumatan hale den kumpulaken lil ka'bati madhep mendih maring Ka'bah atau kiblat warafu lan warafu batni lan ngangkat weteng sajidin hale wong sing sujud an fahidaihi diangkat an fahidaihi saking pupu lorone iku wong mufarriqon hale wong sing misah kasyibri kaya dene sakilan baina odamaihi ing dalem antarane dilamakan lorone iku wong wa jalsata lan nyebet nasira ing lungguh istirahat wa jalsatal istirahataya wal jalsatal wa jalsatar rohati wa jalsatar rohati lan nyebet nasira ing lungguh istirahat khaffif anha tegese ngringanana temen sira ing jalsa istirahat fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat takumu kang ngadeg sira anha saking rakaat pasabbih lan becik matas tasbih sira in rakaata lamun ruku sapa sira au in tasjudi atau lamun sujud sapa sira wago lan nyelehna sira halal fahzaini ing atase pupu loro bitasyahudi ing dalam tasyahud apa ya daika nalah ngaruh apa ya daika ing tangan loro sira apa mau fitasyahudi ing dalam tasyahud nilai apa naruh apa ya daika ing tangan loro sira wadmum lan ngumpulana sira nasyiron hale wong sing gelar yusroka ing tangan kiwe sira waqbid lan genggema sira siwa sababatin yumnaka ing sak liyane driji penuduhe tangan tengen sira wa inda illallahu fal muhallalah wa inda illallah lan ing dalem nalikane isi ngucap illallah wal muhallala mangka ing riji penuduh irfa ngangkata sira li tauhidil ladzi karena nyuwijaken dat solaita kang salat sapa sira lahu karno
Kerono ladzi alladzi. Ya. Wis. Maksudnya apa? Wa inda illallahu. Dan ketika sampai pada lafaz illallah, maka angkatlah jari telunjukmu untuk mengesahkan zat Allah untuk mengesahkan Allah, zat yang kamu sholat karenanya, zat yang kamu sholat karenanya. Bisa maklum kan, ketika tahiyat dan ketika sampai lafaz illallah, maka apa? Angkat jari telunjuknya. Ya. Gambarnya lihat lagi. Ya, gambarnya dilihat. Ngerti? Ya. Wasani lan kang kaping pindho min taslimati tifatihi, saking uluk salame nolehe wong, saking uluk salam nolehe wong, wa niatul khuruji lan niat metu min sholatihi, saking sholate wong. Wasani min taslimatil tifatihi, dan sunnah, tulis jangan telat, mengucapkan salam yang kedua. Salam pertama hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang salam pertama, habis salam pertama dia buang angin atau kentut, sudah selesai, sah, nggak apa-apa, jangan dilanjutkan salam kedua, paham? Ya, salam pertama langsung selesai, nggak apa-apa. Wajib salam pertama, dan ini apa? Wasani mintas limatil tifatihi, dan sunnah mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum pertama wajib, assalamualaikum kedua Jadi salam pertama pragat ya apa-apa, ya sah. Tapi beli sempur, nah kenapa? Karena beli ngaku nang salam kedua yang hukumnya sunnah. Wa niatul khuruji min sholatihi, asani min taslimati tifatihi, wa niatul khuruji min sholati al-iltifatihi. Terus sunnah juga menoleh ketika mengucapkan salam, menoleh ketika mengucapkan lafaz salam, menoleh. Dinoleh tetap boleh sah. Assalamualaikum diem aja. Tapi sunnah menoleh. Nah pas hukumnya ini assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum paskum ya buat pahala tambah dalam assalamualaikum warahmatullahi sah, tapi beri pahala, maksudnya beri pahala tambahan praktek adabnya salam, cara salam. Sedekap dalam mazhab Syafi'i sunnah, tidak sedekap berarti tidak sempurna sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kunut, ya, jadi tidak sempurna kalau meninggalkan kunut. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ngerti? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Masih arahnya orang Jepang. Silver harus
tertib. Nol. Harus ya, harus ada aturannya. Sunnah cara salam. Jangan lihat. Jangan lihat. Lihat sini. Lihat temen. Perhatikan. Istighfar. Diam. Maaf, Pak. Ya. Terus, wa niyatul khuruji min sholati. Apa mau? Menoleh ketika mengucapkan salam, menoleh ketika mengucapkan lafaz salam, dan niat keluar dari sholat. Dan niat keluar dari sholat berbarengan dengan salam yang pertama. Ada tambahan lagi, sunnah. Niat keluar dari sholat berbarengan dengan salam yang pertama. Jadi assalamualaikum, dalam hatinya niat keluar dari sholat. Paham? Dalilnya mana ini? Dalilnya wa niyatul khuruji min sholatihi. Ya. Enak nggak? Enak pun. Ya. Dan niat keluar dari sholat berbarengan dengan salam yang pertama. Yanwi niat sofa al imamu, imam, hadirihi ing piro-piro wong sing nekani iku si imam bisalam kelawan salam wahum utawi hadirihi apa mau wong sing nekani iku isi imam iku nawau ada niat sopo hadirihi raddan ing jawabi ala hadal imami ing atase ikilah imam. Maksudnya gimana? Dan sunnah bagi imam yanwil imamu, dan sunnah bagi imam hadirihi bisalam, dan sunnah bagi imam untuk niat memberi salam. Dan sunnah bagi imam untuk niat memberi salam kepada makmumnya yang hadir ketika ia mengucapkan lafaz salam. Jadi imam ngerti wan, lam jadi imam ngerti wan, jadi imam pas mengucap salam lu niat apa? Niat memberi salam kepada makmum hadir. Assalamualaikum. Sekalian niat memberi salam. Ya, supaya oleh tambahan pahala sun sempur alhamdulillah. Ya, nyamalkan ibadah. Jadi niat assalamualaikum. Niat salam kepada hadir jus. Begini. Banyak orang jadi imam, banyak orang jamaah, tapi pahalanya beda-beda, tergantung fikihnya, tergantung fikihnya. Ya, ini pernah jadi imam akbar. Aduh, anak saya bisa ngimami. Wah, hebat. Bisa ngimami karyawan, hebat.
Awas, kamu bener ya. Kira-kira sesuai dengan fikih, ngerti? Habis salam-salam terus wirid terus doa. Habis doa yang ada di doa samar terus dibaca ini. Wahai para makmum, wa inda illallahi fal muhallilah irfa li tauhidillah di sholaitalah. Ya. Ngerti? Baca nadum coba 2 bed atau 1 bed terus diterangkan terus pulang gitu. Kayak habis sholat ada ngajinya yang punya jamaah atau punya karyawan. Jangan sholat bubar. Supaya ada bekalnya. Nadumnya begini Pak, saudara-saudara. Ngerti? Sholat Jumat diselingi. Wahai jamaah, sholat Jumat. Sholat itu diterangkan. Ada sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan untuk kesempurnaan sholat. Setiap hari kita sholat, apakah kita sesuai dengan kalimat wasani taslimatil tifati, ya, wa niyatul khuruji min sholatihi. Apa maksudnya Pak? Oh, diterangkan. Supaya senang. Pak Habib Salim itu pidato, tidak pidato macam-macam, makomat, wali-wali. Yang mendengarkannya orang awam, belum ngerti sholat, mau pidato macam-macam. Itu ulama Hadramut, Yaman, itu menekankan untuk masalah fikih atau akhlak. Ya. Jadi tidak cerita sakti-sakti itu buat apa? Nabi Sulaiman sakti, nonjol. Nabi Muhammad menonjolnya apa? Akhlak. Lebih hebat siapa? Dari kenabiannya, kerasulannya. Lebih hebat Nabi Muhammad. Iya gak? Naik angin. Nabi Sulaiman naik angin. Punya jamaah atau pasukan jin. Hebat. Ya tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu apa? Akhlak dia. Karena khuluquhul Quran, ya. Mujizatnya sebaik-baik ilmu. Quran apa isinya? Ilmu. Yang lain mujizatnya hilang. Ngerti dok? Ada nggak sekarang mujizatnya tongkat jadi ular? Masih ada nggak? Masih jadi ular muter-muter gunung cerme? Masih ada nggak? Tongkatnya Nabi siapa? Musa. Nggak ada nggak di gunung cerme? Tapi mujizatnya Nabi Muhammad masih ada nggak? Nah ilmu, itu ilmu yang harus ditekuni, harus dibanggakan. Alhamdulillah kita menjadi orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti mati bersama orang yang ahli ilmu. Ya, mendapat syafaatnya Sahibul Subad. Mendapat syafaatnya penyusun Jurmiyah. Para wali-wali besar, Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Solomon Taufik, siapa? Habib Abdullah bin Thohir. Kamu sudah banyak dagingannya, sudah banyak yang dikenal. Jadi harus tetap mengikat. Bagaimana mengikatnya? Ya amalkan. Amalkan. Ya. Kalau sekedar ngucap, ngingat, tapi dia tidak amalkan, tidak sempurna. Sholawatan iya, tapi akhlaknya tidak seperti orang yang disolawati. Sempurna tidak? Tidak sempurna. Sholawatan iya, tapi juga mengamalkan sunnahnya orang yang disolawat. Siapa? Sunnahnya Kanjeng? Apa sunnahnya? Ada sunnah dalam sholat, sunnah sebelum sholat, adzan termasuk sunnah. Sunnah setelah sholat, wirid. Sunnah ketika bangun tidur. Tadi pagi, sunnah baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. Dan sunnah baca apa? Doa itu yang lebih membanggakan, yang lebih dikenal oleh Kanjeng Nabi. Siapa yang mengamalkan sunnahku kana ma'i fil jannah. Ya.
Sing anu ngantuk. Ya. Jadi sudah dikenal dengan membaca kitabnya, sudah dikenal dengan sholawatnya. Jangan sampai lepas dengan meninggalkan sunnahnya. Kamu mau dapat seperti Imam Ghazali, amalkan apa? Bidayatul Hidayah. Kamu pengen berdapat sahabatnya Jurmiyah yang mujarab terkenal seluruh dunia. Kitab nahwunya manfaat dunia akhirat. Orang jadi wali gara-gara ngaji Jurmiyah. Maksudnya gimana? Bisa baca kitab gara-gara Jurmiyah. Habis bisa baca kitab, diamalkan. Habis diamalkan, jadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu apa? Orang yang mengamalkan ilmu. Bisa ngerti ilmu gara-gara siapa? Gara-gara Jurmiyah. Kenapa? Karena tahu ini mubtada khobar. Berarti wali besar. Ini baca, apalagi sampai bisa ngajar Jurmiyah. Masya Allah. Itu anugerah. Bisa ngajar bidayatul hidayah atau bisa ngajar apa? Surah Mutaffif. Itu ikatan yang kuat itu. Ya. Bisa mengamalkan sunnah Nabi. Itu manusia pilihan itu. Kalau wajib jelas harus, tapi sunnah Nabi itu istimewa. Kalau wajib jelas harus. Ingin naik sunnah. Jadi mulai sekarang bismillah. Apa yang sudah dengar, apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diaji, apa? Fa'mal walau bi'usri. Fa'mal walau bi'usri. Ya, amalkanlah, biarpun tidak semua. Amalkan sedikit-sedikit. Jadi Zubadi kan mau konon. Ado, dengarkan. Tangan. Ya. Ngerti? Apa mau? Yanwil imamu hadiri bisalam wa hubna wa radda ala hadal imam. Sunnah bagi imam untuk memberi salam kepada makmumnya. Sunnah bagi imam untuk niat, ada niatnya. Jadi ketika salam diniati juga untuk memberi salam kepada makmumnya yang hadir. Kanan, kiri, ngediwan. Ya jus. Terus wahum nawawa radda ala hadal imam. Sedangkan mereka para makmum disunahkan untuk niat menjawab salamnya imam. Jadi di samping baca salam untuk sholat rukun qauli, juga mereka para makmum disunahkan untuk niat menjawab salamnya imam. Wahum nawaw radda ala hadal imam. Sedangkan mereka para makmum, dibenerin tulisannya. Sedangkan mereka para makmum disunahkan untuk niat menjawab salamnya imam ini. Jadi pertama imam dikit salam, ahwane, assalamualaikum. Ente terus mau ikutan, assalamualaikum juga, tapi niat dengan apa mau menjawab salamnya imam. Syurutuhal Islam wa tamyizu lisabi fil kholibi wa tamyizu. Alhamdulillah. Ya, bro. Syurutuha utawi piro-piro syarat salat, utawi piro-piro syarat salat iku al-islamu islam wa tamyizu lan tamyiz. Isapi karena itu tahun fil holibi ing dalam kaprahe. Maksudnya apa? Suruh hal Islamu. Nah sekalian baik, wa tamyizulan bedakan.
Wa tamyizu lan bedakan lil fardhi maring fardu min naflin saking sunnah liman kadhe wong yastaghilu kang ketungkul sapa man. Wal fardu utai fardu la yulwa ora diniati bihi kelawan fardu atanafulu ovo atanafulu ovo isi kesunatan ya. Wa tamyizu lan bedakan lil fardhi maring fardu min naflin saking sunnah liman kadhe wong yastahilu kang ketungkul sapa man. Wal fardu utai fardu iku la yunwa ora diniati bihi kelawan fardu atanafulu ovo isi kesunahan. Syurutuha syarat-syaratnya sholat ialah Islam, maka tidak sah sholatnya orang kafir karena sholat harus niat dan syaratnya niat itu harus orang Islam. Wa tamyiz, tamyiz itu siapa? Tamyiz itu seperti sudah diterangkan yang bisa makan dan minum dan istinja sendiri. Ya. Tamyiz itu apa? Yang bisa makan, minum dan istinja sendiri atau bisa menjawab pertanyaan. Cepat, jangan ngelamun kalau ngomong langsung dengar langsung tulis. Jangan ngelamun, nanti terlambat. Kalau terlambat nulis berarti terlambat ilmu, terlambat ilmu berarti terlambat apa? Pengetahuan. Akhirnya beli ngerti-ngerti, gerak cepat. Dengar tulis. Jangan harus adalah orang yang bisa makan sendiri, minum sendiri. Wah, yang kesuwen. Belajar cepat, dilatih. Belajar sensitif, apa namanya, simpati, peduli. Begitu juga terhadap lingkungan. Jadi pagi banyak yang masih kotor, ada darah di situ, ya gepara, ya. Mana tinta, ya. Mana pakaian. Nanti Abu Bakar, itu yang jujur ya. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam penglihatan, melihat tidak pantas ambil. Jangan mendustakan penglihatan, jangan mendustakan penglihatan. Tahu ini kotor, wah juga aja. Ya Abu Bakar, mana Siddiq? Abu Bakar Siddiq orang yang membenarkan, bukan orang yang mendustakan. Jangan mendustakan ilmu, mendustakan kotor. Kalau kotor bersihkan. Abu Bakar. Ya, arahnya Abu Bakar. Masya Allah. Ya. Dia jangan kacamata itu ya. Oh, kacamata kan lebih karton kan? Ya. Lebih karton kan? Oh, kacamata ya. Kayak ini. Ini menung begini. Kok parah? Semua kita dengar ini. Perhatikan, jangan ngelamun. Ya. Apa? Harus peduli, harus sensitif, harus peka, ya. Wah, ini ada kotor, ini ada di pantas. Dan ada suara-suara yang bahaya. Bahaya apa? Bawa besi atau bawa minyak botol. Itu tembok ada yang pada rengat keramiknya. Siapa itu? Ya. Harus ditulis. Harus ditulis. Ya, jadi tamyiz atau bisa juga
dikatakan tamyiz, tahu perkara yang mudoroti dan yang manfaati. Itu tamyiz. Jadi banyak ciri-ciri orang itu tamyiz, alamat-alamatnya. Apa? Tahu perkara yang madoroti dan tahu perkara yang manfaati. Itu namanya tamyiz. Ini manfaat, ini mudorot, bisa milih. Itu namanya tamyiz. Seperti ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun, suruh milih antara tamroh wajam, ya, bara api dan tamar dan kurma dan bara api. Beliau mau mengambil korma. Kenapa? Karena sudah ngerti. Tapi diarahkan oleh malaikat untuk ngambil bara api. Kenapa? Karena dia narik rambutnya Fir'aunnya ngamuk, mau dihukum. Ini kurang ajar orang ini. Kata istrinya atau orang yang menjaganya, ini masih kecil, coba dipraktekkan, suruh milih antara tamer dan bara api. Coba. Kalau kesalahan, bisa habis Nabi Musa. Kenapa? Karena sudah menyakiti Fir'aun. Ini masih kecil, nggak apa-apa. Kalau masih kecil kan dimaafkan. Akhirnya dicoba. Mau ngambil korma. Karena tahu makanan itu korma. Ini bara api, ya bahaya, dimakan bisa panas. Tapi kalau mengambil korma, Fir'aunnya pasti, wah ini sudah berakal, ini sudah pinter, berarti dia sengaja menyakiti saya. Akhirnya diarahkan malaikat, ngambilnya api, dimakan. Akhirnya lidahnya luka. Oh nggak apa-apa, berarti masih kecil. Itu ceritanya tentang tamyiz, masalah orang yang mengetahui yang manfaati dan yang madoroti. Alhamdulillah. Ceritanya Fir'aunnya begitu, cerita tamyiz itu bisa diceritakan. Makanya cari ilmu yang luas supaya tidak bosan. Ya, ada ceritanya, ya. Ada kill-killnya. Terus lisabi fil kholibi. Nah, maksudnya apa? Lisabi wal fil kholibi itu maksudnya tamyiz itu biasanya kalau umurnya 7 tahun, itu maksudnya lisabi fil kholibi. Maksud daripada lisabi fil kholibi. Tadi kan syurutu hal Islam wa tamyizu lisabi fil kholibi. Wa tamyizu. Maksudnya apa? Lisabi fil kholibi. Dilihat tulisannya lisabi fil kholibi. Terus maksudnya ini. Biasanya bocah tamyiz itu, atau biasanya bocah itu tamyiz, biasanya bocah itu tamyiz kalau umurnya 7 tahun. Tulis. Biasanya bocah itu tamyiz kalau umurnya 7 tahun fil kholibi. Biasanya berarti. Jarang sebelum 7 tahun bisa jadi tamyiz atau mumayyiz. Jarang sebelum 7 tahun bisa jadi tamyiz atau mumayyiz. Makanya disebutkan lisabi fil kholibi. Lisabi fil kholibi. Terus sekarang wa tamyizu, ini nyambung ke bawahnya. Wa tamyizu lil fardi min naflin liman yastaghilu wal furudu la yunwa bihi tanaffulu. Wa tamyizu lil fardi, wa tamyizu lan bedakan lil fardi maring fardu. Orang yang sholat itu harus tahu mana yang fardu, mana yang
sunnah, lil fardi min naflin. Tulis lil fardi min naflin wa tamyizu lil fardi min naflin. Maksudnya apa? Orang yang sholat itu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Liman yastaghilu. Ya. Bagi siapa yang harus tahu bisa membedakan pekerjaan fardu dari pekerjaan sunnah? Bagi siapa? Tulis syarat bisa membedakan pekerjaan fardu dan pekerjaan sunnah. Itu bagi yang menyibukkan diri belajar fikih. Itu bagi yang menyibukkan diri belajar fikih. Makanya di sini dikatakan liman yastaghilu, bagi orang menyibukkan diri belajar fikih. Maksudnya apa? Orang atau bukan bagi orang awam. Tulis dalam kurung bukan bagi orang awam, dalam kurung bukan bagi orang awam. Liman yastaghilu itu maksudnya orang yang menyibukkan diri belajar fikih, dalam kurung bukan bagi orang awam. Wal fardu la yunwa bihi tanafulu, dan amalan atau pekerjaan fardu tidak boleh diniatkan pekerjaan sunnah, dan amalan atau pekerjaan fardu tidak boleh diniatkan pekerjaan sunnah. Fatihah diniatkan ini amalan sunnah, tidak boleh. At-tahiyat, tasyahud ini diniatkan amalan sunnah. Jadi jangan sampai itu syaratnya bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Mana pekerjaan fardu, mana pekerjaan sunnah. Terus juga pekerjaan fardunya tidak boleh diniatkan pekerjaan sunnah. Waktu hurma lan suci saking perkara lam yufa kang ora di ngapura anhu saking ma min khobasin nyatane najis. Watu rumah lan suci saking perkara lam yufa kang ora diapurai afu anhu saking ma min khobasin. Nyatane najis. Min khobasin nyatane najis. Sauban sing suci apa sing suci apanya? Sauban apane klambine. Sauban apane klambine. Makanan lan panggonane, badanan lan awake. Wa min hadasin lan suci saking hadas atau dalam keadaan punya wudu. Apa maksudnya? Wa tuhruma lam yufa anhum min khabas sauban makanan badanan wa min hadas. Di antara syarat-syarat ialah suci dari najis yang tidak dimaafkan. Di antara syarat-syarat sholat ialah suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik pakaian, sawaban, tempat, makanan, badanan maupun badan. Wa min hadas, dan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil.
baik hadas besar maupun hadas kecil. Wa ghairu hurratin 'alaiha sutrah li auratin min rukbatin li sutrah. Allahu a'lam.